Kematian adalah kenyataan yang tak terelakkan, namun sering kita abaikan. Dalam ajaran Buddha, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kelahiran kembali sesuai dengan benih karma yang telah kita tanam. Saat napas terakhir kita berhenti, harta, jabatan, atau kekayaan dunia tidak akan mengikuti. Yang akan menemani hanyalah perbuatan, ucapan, dan pikiran yang kita tanam selama hidup. Banyak orang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan di dunia ini, namun lupa mempersiapkan perjalanan setelah kehidupan berakhir. Padahal, momen itu pasti datang, hanya waktu dan caranya yang belum kita ketahui. Jika kita ingin perjalanan batin kita ringan, damai, dan menuju alam yang baik, kita harus mulai menanam benih karma yang bermanfaat sejak sekarang. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa karma itu seperti bayangan, ia selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Bahkan setelah tubuh ini hancur, karma tetap melekat, membawa kita menuju akibat yang sepadan. Ada karma-karma tertentu yang, jika dilakukan dengan tulus dan konsisten, akan menjadi penolong kita di saat-saat terakhir, dan mengarahkan pada kelahiran kembali yang lebih baik. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 6 karma yang bisa menjadi teman sejati ketika kematian tiba. 6 karma ini bukan hanya baik untuk kehidupan setelah mati, tetapi juga memperindah hidup kita sekarang. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, berbakti kepada orang tua. Dalam ajaran Buddha, bakti kepada orang tua bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan salah satu bentuk kebajikan tertinggi yang berakar pada rasa syukur. Orang tua adalah makhluk pertama yang menunjukkan welas asih tanpa pamrih kepada kita. Mereka merawat, mengasuh, dan membimbing kita sejak belum mampu berdiri hingga dewasa. Buddha mengajarkan bahwa membalas jasa mereka adalah tindakan luhur yang akan menumbuhkan karma baik yang mengalir hingga kehidupan mendatang. Merawat, menghormati, dan menghargai orang tua tidak hanya berarti membantu secara fisik, tetapi juga menjaga hati mereka tetap damai. Kata-kata yang lembut, sikap hormat, dan kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah mereka adalah bentuk bakti yang tidak ternilai. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menyebutkan bahwa anak yang mengangkat dan menopang orang tuanya ketika renta, memberikan mereka apa yang dibutuhkan, serta menuntun mereka ke arah kebajikan, sedang melakukan kebajikan yang sulit ditandingi. Bakti kepada orang tua adalah ladang pahala yang luas. Pahala ini lahir bukan dari keterpaksaan, melainkan dari ketulusan dan rasa syukur. Ketika hati kita dipenuhi rasa hormat dan kasih sayang kepada mereka, batin menjadi lembut, penuh cinta, dan terhindar dari kesombongan. Kelembutan batin ini akan menjadi pelita yang menerangi jalan ketika kita meninggalkan dunia ini, membimbing kita menuju alam kelahiran yang lebih baik. Buddha bahkan menyamakan bakti kepada orang tua dengan memuja para Buddha. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai orang tua dalam kehidupan seorang anak. Saat kita melayani mereka dengan cinta, kita sesungguhnya sedang melatih cinta kasih dan welas asih dalam bentuk yang paling nyata. Kebajikan ini menanamkan benih kebahagiaan yang akan kita petik, baik di kehidupan sekarang maupun nanti. Oleh karena itu, jangan tunggu waktu untuk berbakti. Orang tua bukanlah sosok yang akan bersama kita selamanya di dunia ini. Setiap senyum mereka, setiap doa yang mereka panjatkan, adalah anugerah yang tak tergantikan. Menjalankan bakti kepada orang tua bukan hanya menolong mereka, tetapi juga menolong diri kita sendiri, mempersiapkan batin yang bersih dan ringan ketika tiba saatnya kita menghembuskan napas terakhir. Kedua, dermawan. Membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kedermawanan adalah salah satu pilar kebajikan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Buddha.
Memberi dengan hati tulus berarti membebaskan diri dari belenggu keserakahan dan keterikatan. Dalam Dhammapada, Buddha menegaskan bahwa orang dermawan akan disukai dimanapun ia berada. Bahkan setelah kematian, karma baik dari pemberiannya akan menjadi cahaya penuntun menuju alam yang penuh kebahagiaan. Dharma bukan hanya soal harta atau materi. Memberi bisa berupa senyuman yang menghangatkan hati, kata-kata yang menenangkan, atau tenaga yang kita curahkan untuk meringankan beban orang lain. Bahkan, dalam ajaran Buddha, memberikan Dhamma, yaitu kebenaran yang membawa pencerahan, adalah pemberian tertinggi. Inilah bentuk derma yang tidak akan habis meski dibagikan berkali-kali. Ketika kita membantu siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang status, suku, agama, atau hubungan pribadi, kita sedang menumbuhkan cinta kasih dan welas asih yang murni. Energi welas asih ini akan meninggalkan jejak mendalam di aliran batin kita. Dan ketika kematian datang, jejak itu akan muncul sebagai rasa damai, bukan ketakutan. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dari memberi tidak diukur dari seberapa banyak kita memberi, tetapi dari ketulusan niat di baliknya. Memberi dengan hati lapang, tanpa mengharap imbalan, membuat batin kita ringan seperti langit yang luas. Inilah kekuatan batin yang akan menjadi penolong sejati ketika tubuh ini sudah tak lagi bernyawa. Oleh karena itu, biasakan memberi kapanpun ada kesempatan. Jangan tunggu menjadi kaya untuk berbagi, karena kemurahan hati bukanlah soal banyaknya harta, melainkan keluasan hati. Setiap pemberian, sekecil apapun, adalah benih kebajikan yang akan kita bawa melintasi batas kehidupan, menjadi bekal berharga di perjalanan batin setelah kematian. Ketiga, kesabaran tanpa batas. Kesabaran adalah permata batin yang membuat kita kokoh di tengah badai kehidupan. Dalam ajaran Buddha, kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, melainkan kekuatan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, serta kemampuan menahan diri dari amarah yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Orang yang melatih kesabaran akan memiliki batin yang tenang, sehingga ketika kematian datang, ia tidak dibayangi oleh penyesalan atau dendam. Buddha pernah bersabda bahwa kesabaran adalah pertapaan tertinggi. Kesabaran adalah ujian yang membedakan mereka yang bijak dari mereka yang masih terbelenggu oleh emosi. Dalam kesabaran, terkandung keberanian, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Batin yang sabar adalah batin yang bebas dari racun kebencian, dan kebebasan ini adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan kita setelah meninggal. Ada sebuah perumpamaan indah, bayangkan sebuah danau yang tenang. Ketika batu dilempar ke dalamnya, riaknya perlahan menghilang dan permukaannya kembali jernih. Orang yang penuh kesabaran ibarat danau itu, meski diguncang oleh hinaan, ketidakadilan, atau penderitaan, ia mampu mengembalikan kejernihan hatinya. Dan ketika ia meninggal, ia membawa ketenangan itu bersamanya, tanpa terjerat oleh kebencian yang menjerumuskan ke alam rendah. Kesabaran juga adalah bentuk perlindungan diri. Orang yang mudah marah sering membuat keputusan yang merugikan dirinya, menanam karma buruk yang akan ia tuai di masa depan. Sebaliknya, orang yang sabar menanam benih kedamaian dan kebahagiaan. Benih ini akan menjadi perisai yang melindungi batin di saat-saat terakhir kehidupan. Oleh karena itu, latihlah kesabaran seperti seorang tukang batu yang memukul batu besar ribuan kali hingga retak. Jangan menunggu situasi sempurna untuk bersabar, karena justru di saat kita diuji itulah kesabaran menjadi nyata. Ingatlah, kesabaran yang kita bangun hari ini adalah harta yang akan kita bawa hingga melampaui batas kematian. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe.
Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, semangat dalam hal-hal baik. Semangat dalam kebajikan adalah bahan bakar yang membuat kita terus berjalan di jalan Dhamma, meskipun kadang jalannya terjal dan penuh tantangan. Dalam ajaran Buddha, semangat ini bukan sekadar antusiasme sesaat, melainkan tekad yang konsisten untuk menumbuhkan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan mengembangkan kebijaksanaan. Tanpa semangat, benih karma baik yang kita miliki akan layu sebelum sempat berbuah. Buddha menggambarkan bahwa orang yang bersemangat dalam kebajikan seperti matahari yang menembus kabut, ia menerangi dirinya sendiri dan orang lain. Semangat adalah kekuatan yang membuat kita mampu menaklukkan rasa malas, keraguan, dan ketakutan. Dengan semangat, kita mampu melakukan kebajikan setiap hari, sehingga ketika kematian tiba, batin kita penuh dengan sukacita karena telah menggunakan hidup ini untuk sesuatu yang bermakna. Ada sebuah perumpamaan, bayangkan seorang pelaut yang mengarungi samudra luas. Angin dan ombak kadang menghantam kapalnya, namun ia terus mengibarkan layar dan mengarahkan kemudi, karena ia tahu pulau tujuan yang indah menantinya di kejauhan. Semangat dalam kebajikan adalah layar itu, tanpanya, kita akan terombang-ambing oleh arus duniawi dan tak pernah sampai ke pantai kebahagiaan. Semangat juga berarti tidak menunda. Banyak orang berkata, nanti saja saya berbuat baik, saat saya punya waktu atau kesempatan. Padahal, kematian tidak memberi janji atau peringatan. Orang yang bersemangat akan mengisi setiap hari dengan kebaikan, meskipun kecil, karena ia tahu setiap tindakan baik adalah batu pijakan menuju kebebasan batin. Oleh karena itu, jagalah api semangat dalam kebajikan seperti menjaga nyala pelita di tengah angin. Biarkan ia menerangi jalan kita, menghangatkan hati kita, dan membimbing kita bahkan di detik terakhir kehidupan. Sebab semangat yang kita bangun hari ini adalah sayap yang akan membawa kita terbang melampaui kegelapan menuju cahaya. Kelima, memiliki cinta kasih dan welas asih. Cinta kasih dan welas asih adalah dua permata batin yang membuat hidup kita indah, sekaligus menjadi penolong ketika kita meninggal dunia. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia, sedangkan welas asih adalah keinginan tulus agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Keduanya bukan sekadar emosi, melainkan kekuatan batin yang murni, bebas dari kepentingan pribadi. Buddha mengajarkan bahwa orang yang memancarkan metta dan karuna dengan tulus akan tidur dengan tenang, bangun dengan bahagia, dan meninggal dengan damai. Hati yang dipenuhi cinta kasih tidak memberi ruang bagi kebencian, iri hati, atau dendam. Maka, ketika kematian datang, batin yang penuh cinta kasih akan seperti burung yang terbang ringan di udara, bebas dari beban karma buruk. Ada sebuah perumpamaan indah, bayangkan lilin yang menyala di tengah ruangan gelap. Lilin itu memberi cahaya dan kehangatan kepada semua orang di sekitarnya, tanpa bertanya siapa yang pantas menerimanya. Begitu pula cinta kasih, ia menyinari semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Dan seperti lilin, cinta kasih yang tulus akan terus bersinar bahkan ketika tubuh kita sudah tiada,
meninggalkan kehangatan di hati orang lain dan menuntun batin kita menuju alam yang baik. Welas asih juga melatih kita untuk tidak hanya melihat penderitaan, tetapi bergerak untuk meringankannya. Saat kita mengulurkan tangan kepada yang lemah, memberi senyum kepada yang sedang berduka, atau mendengar dengan penuh empati, kita sedang menanam benih karma baik yang akan kembali kepada kita di saat-saat genting, termasuk saat meninggalkan dunia. Oleh karena itu, jangan batasi cinta kasih dan welas asih hanya untuk keluarga atau orang terdekat. Sebarkan ia kepada semua makhluk, manusia, hewan, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Sebab ketika kita meninggal, yang akan kita bawa bukanlah harta atau jabatan, melainkan hati yang luas, penuh kasih, yang akan menjadi sayap membawa kita menuju kebebasan sejati. Keenam, berkesadaran dan bijaksana. Berkesadaran dan bijaksana adalah dua sayap yang membawa kita melintasi samudra kehidupan dan kematian. Kesadaran membuat kita hidup penuh perhatian di setiap momen, tanpa terjebak pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Kebijaksanaan memberi kita kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa semua yang terbentuk adalah tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa inti diri yang kekal. Buddha mengajarkan bahwa hidup tanpa kesadaran bagaikan berjalan di kegelapan. Kita mudah tersandung oleh kesalahan dan terperangkap dalam penderitaan. Sebaliknya, hidup dengan kesadaran ibarat berjalan dengan pelita di tangan. Setiap langkah kita waspada, setiap pilihan kita jernih. Dan ketika kematian tiba, pelita kesadaran ini akan membimbing kita melewati kegelapan menuju cahaya pembebasan. Ada sebuah perumpamaan, bayangkan seorang pelaut yang mengarungi laut malam yang pekat. Tanpa bintang penunjuk arah, ia akan tersesat, terombang-ambing, dan mungkin karam. Kesadaran adalah bintang itu, dan kebijaksanaan adalah peta yang membuat kita tahu kemana harus berlayar. Tanpa keduanya, perjalanan batin setelah kematian bisa terseret oleh arus karma yang menyesatkan. Berkesadaran juga melatih kita untuk tidak bereaksi secara otomatis terhadap setiap pikiran dan emosi. Kita belajar untuk mengamati, memahami, lalu memilih respon yang bijak. Inilah kekuatan yang menjaga kita dari menanam benih karma buruk di detik-detik terakhir kehidupan, detik yang sangat menentukan arah kelahiran berikutnya. Oleh karena itu, latihlah kesadaran dan kebijaksanaan setiap hari, bukan hanya di tempat meditasi, tetapi dalam aktivitas sederhana seperti makan, berjalan, berbicara, bahkan diam. Sebab kesadaran dan kebijaksanaan yang kita bangun hari ini akan menjadi penuntun sejati, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga saat kita menapaki perjalanan panjang melampaui kematian. Keenam, karma ini ibarat perbekalan yang kita bawa untuk perjalanan jauh. Perbekalan itu tidak bisa dibeli atau dipinjam dari orang lain, hanya bisa kita kumpulkan sendiri, sedikit demi sedikit, melalui kebiasaan sehari-hari. Semakin kita rajin menanamnya, semakin kuat pula bekal kita saat meninggalkan dunia. Banyak orang takut mati karena merasa belum siap. Namun, jika kita sudah memupuk karma baik ini, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Dhamma, persiapan menghadapi kematian bukan dilakukan di detik-detik terakhir, tetapi sepanjang hidup kita. Karma baik yang kita tanam akan menjadi cahaya di kegelapan. Ia akan menjadi teman yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika keluarga, sahabat, atau harta benda sudah tak bisa menemani. Kebajikan adalah warisan terbaik yang bisa kita bawa, karena ia akan berbuah manis di kehidupan mendatang. Mulailah dari hal-hal sederhana, namun lakukan dengan hati penuh cinta dan ketulusan. Ingatlah, setiap napas yang kita hembuskan adalah kesempatan untuk menanam karma baik.
Karena pada akhirnya, hanya karma baiklah yang benar-benar bisa menolong kita setelah meninggal dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.